Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tercapai. Yang paling terakhir itu saya tuh suka dengan irama-irama Masjidil Haram. Salah satunya adalah yang lagi naik daun sekarang, yang anak muda, Syekh Abdurrahman Al-Ossi. Ya Allah, saya pengen nih jumpa dengan imam muda ini. Suaranya enak, mendayu-dayu. Kemudian saya salawatin tuh. Ya Allah, saya ingin ketemu. Di sujud saya banyakin, panjangin. Kemudian saya salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai kelar. Kemudian teman ngasih tahu, Ustadz ini saya Abdurrahman Al-Ossi mau ke Bandung, ke Masjid Trans. Kemudian berjumpa di sana, kemudian salaman, Masya Allah. Tercapai. Tercapai. Sampai bisa, ya Allah bisa kasih kesempatan saya untuk bisa ngikut suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, salawat itu barokah ya, dan salah satu yang lebih tinggi lagi keberkahannya adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah pusat daripada keberkahan. Mau nggak kita tadabbur Quran tentang ayat salawat? Oke. Nah, lihat Kak Ari di surat Al-Ahzab ayat ke-56 ya. Al-Ahzab ayat 56. Saya bacakan Qurannya, Kak Ari yang membaca terjemahannya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Mangga. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Lihat tuh, kawan-kawan Alhia dan kawan-kawan tadabbur Quran semua, kita harus malu. Dalam satu hari kita ada kosong daripada salawat. Kenapa? Karena innallaha, Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wa malaikatu, sampai malaikat bersalawat. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah bersalawat? Kira-kira apa tuh? Nah itu justru kita pengen bertanya kepada Ustaz. Jadi Allah itu maksudnya bersalawat kepada kita. Ketika kita bersalawat, Allah memberikan salawatnya kepada kita. Yang dimaksud dengan salawat di situ adalah Allah memberikan rahmat dan kasih sayang. Kita tuh yang ahli salawat dipikanya aku Allah. Nah, coba apa ciri daripada orang dikasih rahmat, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa Ustaz? Nah, dua. Rasulullah SAW mengajarkan orang yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bukan dikasih duit yang banyak atau popularitas atau jabatan yang tinggi, bukan. Kalau ukurannya dia popularitas, Fir'aun juga populer. Kalau ukurannya misalnya kekayaan, maka Namrud lah yang paling berharga di sisi Allah, ya kan. Nah, Rasulullah ngajarin dua. Ini dua ini harus ini. Allahumma rahamni bitarakil ma'asi warhamni bima la ya'nini. Doa baginda Rasulullah, ya Allah sayangi kami. Salah satu ciri orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala bitarkil ma'asi. Dia nih jauhi maksiat, meninggalkan maksiat. Itu cirinya orang yang dikasihi, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tarki bima la ya'nini. Meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya gitu, main game terus gitu. Nah itu ciri orang yang nggak dirahmati, disayang Allah. Tapi kalau udah bisa ninggalin yang nggak bermanfaat gitu, murak weh, ngusap weh terus. Nah itu ciri orang yang nggak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat bersalawat.
Apa itu malaikat bersalawat? Malaikat maksudnya memintakan ampun untuk orang-orang yang bersalawat. Makanya nih teman-teman tadabbur Al-Quran, saya dan Al-Ihya semua, kita harus mendapatkan doanya para malaikat. Malaikat itu setiap hari berdoa. Di dalam surat Ghafir tuh, faghfir lilladzina tabu wa tabau sabilak wa qihim adzabal jahim. Faghfir lilladzina tabu فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.